satu Papua. It's me, Abinus Sama. Sebelum semuanya terlambat, orang Papua harus sadar bahwa pemerintah tidak sembarangan membuat memekarkan suatu wilayah. Selalu ada perhitungan ekonomis, selalu ada perhitungan yang dibuat untuk kepentingan negara. Sehingga meskipun sudah dilakukan moratorium untuk pemekaran suatu wilayah, tetapi khusus untuk daerah Papua, tanah Papua, begitu cepat pemekaran satu kali 3 provinsi, dan rencana akan ada 4, 5, dan 6 dan seterusnya. Sebelum Anda terlambat, sebelum orang Papua asli terlambat menyadari, saya mau kasih tahu beberapa hal ya. Yang pertama, pemerintah tidak dengan mudah memekarkan suatu wilayah. Perhitungan ekonomis, perhitungan pasti dilakukan oleh negara untuk kepentingan negara. Barangkali ada kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, di mana bumi dan air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Barangkali itu. Apa maksudnya? Lihat Papua. Penduduk sedikit, tetapi 3, 4, 5 provinsi. Itu tidak masuk logika, ya, tidak memenuhi. Tetapi demi kepentingan negara, semuanya bisa dilakukan. Wilayah yang luas artinya kandungan alam, kekayaan alam yang melimpah, ya. Jadi kalau dari perhitungan ekonomi, ketika ada provinsi masuk, beberapa provinsi di wilayah yang penduduknya sedikit, maka akan terjadi eksploitasi kekayaan alam. Akan ditemukan beberapa sumber-sumber kandungan bumi, misalnya akan ada Freeport baru di mana-mana di Papua, ya. Jadi hati-hati, sadar sekarang untuk lindungi kamu orang putana. Kamu putana itu dijaga baik-baik. Jangan sampai ada Yudas yang akan jual tanah itu dengan mudah sekali, ya. Berkaitan dengan tanah, ya. Ingat bahwa provinsi sudah disahkan melalui sidang paripurna oleh legislatif dan eksekutif di Jakarta, dan sudah ada undang-undangnya. Dan dalam waktu dekat janji Menteri Dalam Negeri bahwa akhir bulan Oktober itu akan dilantik pejabat sementara gubernur ketiga provinsi yang baru, ya. Artinya apa? Akan ada banyak orang, rentenir atau siapapun dia akan datang membeli tanah di daerahmu, ya, khususnya yang ada kabupaten, khususnya di daerah ibu kota provinsi yang baru maupun beberapa kabupaten. Tanah, kalau orang Papua menganggap itu mama, ya lindungi kop mama, ya. Jangan tergiur dengan uang lalu menjual tanah. Kalau bisa disewakan, tanah tetap kau milik, kau punya, dan yang sewa akan bayar kau per tahun, per 2 tahun, per 5 tahun, yang penting bayaran lancar, ya. Lindungi tanah, karena akan banyak orang akan datang membawa uang untuk beli kop tanah, ya. Misalnya BTN, ya, pengelola rumah-rumah bantuan sosial atau apa, pokoknya properti, yang pengelola properti, mereka akan datang cari tanah, ya. Ketika Anda menyerahkan tanah, menjual tanah, lalu ada developer rumah datang bikin rumah, artinya akan ada orang lain masuk, ya. Orang akan datang masuk untuk menguasai atau untuk menduduki atau menjadi warga di daerah. Ya, itu memang dinamika dalam suatu pemekaran seperti itu. Itu sudah terjadi dan sudah sering terjadi di Indonesia. Yang saya mau sampaikan di sini bahwa sebagai orang yang punya tempat, sebagai orang yang punya tanah, pikir baik-baik untuk anak cucu Anda sebelum Anda menjual tanah untuk rupiah yang habisnya sesaat, ya. Jadi akan ada banyak developer dan seterusnya, dan akan ada orang baru mungkin akan antre di Dukcapil, urus KTP, urus KK baru, pindah. Dan biasanya itu sama-sama
dengan yang namanya itu orang dalam. Musim-musim sekarang, musim pemekaran ini orang dalam akan laku sekali. Ya, misalnya saudaranya kerja di Dukcapil, dari sana dari luar Papua mau datang, tinggal hubungi, baru 1-2 hari, baru 1-2 minggu, KTP sudah jadi, kakak sudah jadi, bicara logat Papua seolah-olah sudah lama di sini. Warga sekitar harus perhatikan ciri-ciri orang-orang seperti ini. Ya, itu tadi efek dari pemekaran perluasan wilayah dalam NKRI memang seperti itu. Ya, tapi yang punya tanah, orang asli, warga setempat harus bijak, karena akan banyak pengaruh yang masuk. Ya, kalau Anda tidak siap, Anda akan terpinggirkan, Anda akan tinggal di hutan-hutan. Ya, tanah akan dikuasai oleh orang lain. Makanya tanah itu kalau bisa jangan dijual. Kemudian pada saat seperti ini itu akan banyak tokoh-tokoh baru, entah itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh nasional, tokoh apalah, pokoknya tokoh-tokoh banyak. Ya, mereka akan atas namakan masyarakat ini, atas namakan masyarakat itu, datang dengan tawaran ini, tawaran itu. Kadang-kadang mereka ini adalah orang musiman, kaum oportunis yang mencari makan untuk sesaat. Ya, mereka menjual rakyat untuk hal-hal tertentu, untuk kepentingan mereka. Nanti ketika semuanya sudah jalan, semuanya sudah normal kembali, dalam artian provinsi sudah jadi dan seterusnya, tokoh-tokoh ini tidak akan banyak bicara, tokoh-tokoh ini akan hilang. Ya, karena memang tokoh-tokoh oportunis, tidak bekerja untuk masyarakat. Ya, jadi kenali siapa yang berbicara, atas nama siapa, untuk siapa, dan bicara di mana, orangnya dari mana, dan seterusnya. Ya, karena sesama Papua pun ada Yudas. Ya, seperti itu. Kemudian tadi ya, banyak warga baru yang tadi urus KTP dan KK seterusnya itu, ya, itu akan tetap terjadi, Lalu ketika pemerintah memekarkan suatu wilayah, artinya akan ada kantor baru, dalam artian kantor polisi baru, kantor tentara punya yang baru, aparat manapun punya yang baru, ya, kantor pemerintahan yang baru, apapun itu akan baru. Mereka akan bawa keluarga mereka, keluarga punya nenek moyang punya keluarga akan datang sebanyak-banyaknya. Ya, di situ kalau masyarakat lokal, masyarakat asli Papua kalau tidak siap dengan hal seperti ini, seperti membuka keran, datang dan membeli tanah dengan uang yang banyak dan seterusnya, maka kita orang asli Papua akan terpinggirkan. Ini bukan menakut-nakuti atau bukan itu hak Anda, ya, kamu punya, tapi sebagai orang Papua, sebagai sesama Papua, saya mengingatkan saja sebelum nanti Papua makan Papua, Patipa, Papua tipu Papua, dan seterusnya. Ya, jadi itu pengalaman di mana di Bali itu, ya, saya sempat di Bali sekitar beberapa bulan di sana. Pendatang baru, orang baru itu ada dikasih kartu pengenal, ya, ID, namanya itu KIPEM. Jadi dicatat semua orang yang baru masuk. Nah, kita di Papua ini hal-hal begini sudah ketinggalan jauh, dan kita sudah buka keran sebanyak-banyaknya untuk orang datang banjir di sini. Sehingga mungkin provinsi-provinsi yang baru, kebetulan usia masih baru, perlu ada aturan-aturan perlindungan terhadap pembatasan terhadap orang-orang yang dari luar masuk, ya, orang-orang, supaya teratur, ya, tidak sembarangan orang masuk keluar. Ya, tentu ini wilayah NKRI, tapi ada aturan-aturan dari daerah itu perlu ada untuk ketertiban umum, ketentraman umum, dan juga untuk keamanan bersama, sehingga orang tidak masuk seenaknya ataupun tidak kasih tinggal orang punya kampung di luar sana untuk datang ke sini. Ya, saya pikir itu beberapa hal yang saya sampaikan untuk diperhatikan oleh orang-orang Papua, terutama kamu orang yang mengaku tuan tanah yang punya tanah, seolah-olah yang menciptakan tanah itu, ya. Jadi perhatikan baik-baik, berani jual tanah,
berarti berani bayar harga. Anak cucu ada di tangan Anda, mereka akan hidup di tanah yang kamu wariskan, ya. Saya berpesan, jangan jual tanah, tapi disewakan. Dibuat sertifikat, lalu disewakan untuk dikelola. Uang Anda ambil, tempat Anda disewa, tapi tanah tetap milik Anda selamanya. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Satu Papua, tidak boleh pecah. Tetap Papua, dari Sorong sampai Merauke, dari Fak-Fak sampai dengan di Biak sana. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam satu Papua. Thanks for watching. Please share and subscribe for more videos.